menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan selamat datang di Taman Kota Banggai, Jalan Beringin, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024, dalam sebuah rangkaian acara yang istimewa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan membudayakan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan hadirin, inilah kegiatan Gerakan Makan Sayur dan Buah di Kabupaten Banggai Laut. Dan tentunya acara pada pagi hari ini dihadiri oleh beliau-beliau yang istimewa. Izinkan saya menyapa satu persatu. Yang terhormat penjabat sementara Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati staf ahli, pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Cabang Bank Mandiri, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten beserta anggotanya, segenap undangan yang kami hormati pula. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini memberikan kebermanfaatan bagi kita bersama, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya mengaminkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rusdin Madilaw. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya di tempat ini memandu doa dengan tuntunan agama Islam. Bagi yang agama lain mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di pagi hari yang cerah ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian kegiatan gerakan makan sayur dan buah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banggai-Lau. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanat. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan kerjasama yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan daerah kami menuju kejayaan. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafiz, Ya Majid, Engkau Maha Memelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, Ya Hafiz, pertautkan tali kasih di antara kami sehingga dapat menyingkapi keberadaan dengan indah, dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun daerah yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, merupakan rangkaian acara selanjutnya, laporan panitia. Dengan hormat Ibu Ida Nurhayati, SAP, disilakan. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai-Lau, Kepala Dinas OPD Kabupaten Banggai-Lau, Ketua Pengurus TPPKK, para peserta dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Pertama-tama saya mengajak kita semua sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bersama dapat berkumpul dan hadir di tempat ini dalam rangka
Gerakan Makan Sayur dan Buah tahun 2024. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita bersama hari ini senantiasa mendapat ridho dan berkah. Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas, perkenankanlah kami menyampaikan laporan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa untuk dapat hidup sehat dan produktif, manusia memerlukan sekitar 45 jenis zat gizi yang harus diperoleh dari makanan dan konsumsi dalam jumlah cukup, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang beraneka ragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan yang lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Oleh karena itu, pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Kenyataan sampai saat ini, pola konsumsi pangan masyarakat masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang. Konsumsi sayuran dan buah-buahan masih rendah. Begitu pula kualitas konsumsi protein, karena sebagian besar berasal dari protein nabati, terutama sereal, serta masih tinggi konsumsi makanan dan minuman berkadar gula tinggi. Untuk itu, upaya menganeka-ragaman pangan menjadi sangat penting. Dari sisi ketersediaan, upaya tersebut dapat menyediakan pilihan pangan yang lebih beragam dengan pengembangan sumber daya lokal, sehingga dapat mengembangkan kekayaan alam dengan bijak. Dari sisi kebutuhan gizi, penganeka-ragaman pangan akan berpotensi untuk memperbaiki status gizi masyarakat dengan lebih baik. 2. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 2. Meningkatkan masyarakat yang lebih sehat dengan konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. 3. Mengenalkan dan mempromosikan agar masyarakat dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari makanan dari berbagai potensi dan pemanfaatan pangan yang berasal dari bahan pangan lokal. 3. Sasaran. 1. Dapat menentukan menu makanan beragam jenis pangan yang keseimbangannya gizi dengan keamanannya. 2. Upaya mengurangi konsumsi besaran dan tepung terigu dalam olahan pangan sehari-hari. 3. Merupakan salah satu pilar untuk menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. 4. Bersama wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. 4. Dasar pelaksanaan. 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang penetapan panitia, narasumber, pembaca doa, dan MC kegiatan Gerakan Makan Sayur dan Buah tahun 2024. 5. Peserta pada kegiatan Gerakan Makan Sayur dan Buah tahun 2024 berjumlah 75 orang, terdiri masing-masing sebagai berikut. 1. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banggai Laut 10 orang. 2. OPD terkait 10 orang. 3. TPPKK Kabupaten Banggai Laut 20 orang. 4. Kelompok UMKM pangan lokal 10 orang. 5. Kalangan pendidik 25 orang. Pembiayaan. Dokumen perubahan pelaksanaan anggaran DPP A OPD Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 nomor DPPA garing A.9.00.00.0001/001/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
Narasumber dan materi. Narasumber berjumlah 2 orang, yaitu 1. AKP Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, 2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banggai Laut. Waktu dan tempat. Kegiatan gerakan makan sayur dan buah tahun 2024 dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 16 Oktober 2024 bertempat di Taman Kota Banggai, Jalan Beringin, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bapak Kepala Dinas dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Semoga saja akan menjadi perhatian dan apresiasi serta semangat yang tinggi bagi kita sekalian dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya, dimohon dengan hormat kesediaan Bapak Laut kiranya berkenan untuk memberikan arahan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan gerakan makan sayur dan buah tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan penjabat sementara Bupati Banggai Laut sekaligus membuka dengan resmi acara gerakan makan sayur dan buah di Kabupaten Banggai Laut. Dengan hormat Bapak Yuniarto Pasman, Sarjana Hukum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Kalau saya bilang salam Pancasila, kalau kita abadi. Jadi, tapi bisa juga Pancasila abadi. Salam Pancasila. Yang terhormat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidangnya. Ya, terima kasih telah datang di Kabupaten Banggai Laut ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banggai Laut, para staf ahli, asisten, kepala-kepala OPD yang sempat hadir di pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, stakeholder yang ada di Banggai Laut. Saya lihat ada ibu-ibu PKK, ada guru-guru, ada anak-anak sekolah, kepala desa juga ada yang sempat hadir di pagi yang cerah dan indah ini. Saya ucapkan terima kasih bahwa kita sama-sama selalu mendukung program pemerintah. Jadi saya sedikit menyampaikan hal-hal sekaitan dengan makan buah, makan sayur dan buah. Saya tahu kalau di provinsi ini hampir semua dinas melakukan kegiatan ini. Kalau di sana nomenklaturnya itu agak beda-beda dengan kabupaten. Jadi kalau di TPH itu sama Pak Nelson Metudun, beliau melakukan juga kegiatan-kegiatan pasar pertanian yang dilakukan di depan kantor. Kalau Pak Iskandar Mochi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pangan, sering juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kegiatan-kegiatan untuk mengajak kita untuk hidup sehat, pola hidup sehat. Kalau di di perindustrian dan perdagangan sering melakukan juga pasar murah untuk membantu memberikan stimulan kepada kita semua agar supaya daya beli kita meningkat. Karena memang saya mohon izin menyampaikan bahwa saya di sini penjabat sementara. Jadi mohon maaf, bukan bupati. Saya penjabat sementara bupati. Karena bupati yang ada di sini atau di tempat-tempat lain sedang cuti di luar tanggungan negara. Jadi otomatis selama 2 bulan ini, dari mulai 24 September sampai 23 November,
saya melakukan kegiatan seperti biasa, tetapi ada hal-hal yang memang sangat-sangat substansi. Saya harus mendapat dukungan atau persetujuan dari Menteri Dalam Negeri seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih. Kita sudah sama berkolaborasi dari provinsi dan kabupaten, dan ini memang yang kita kehendaki bersama-sama. Jadi saya kemarin diskusi dengan Pak Kadis Pertanian Pangan bahwa di Banggai Laut ini banyak produk-produk pertanian yang harus kita kembangkan. Beliau sampaikan kita akan menanam padi gogo ranca, padi gogo ya. Itu saya cerita sama Pak Kadis, saya bilang saya hampir tiap saat itu dikirim beras dari Parigi. Kebetulan saya punya teman di Parigi, kirim saya beras non organik. Ada berasnya enak. Setiap saat dikirim 5 kilo, beras ladang ternyata. Dan di Parigi itu yang melakukan penanaman padi itu adalah organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga pemerintah. Ada dari tentara, ada dari Polres, ada dari PKK menanam. Jadi kebetulan saya di provinsi sebagai kepala Biro Perekonomian provinsi, saya sering koordinasi dengan dinas-dinas yang berada di lingkup ekonomi. Jadi setiap hari Senin kita rapat inflasi. Jadi ada perwakilan dari pangan sering melakukan rapat-rapat inflasi. Kita bicara tentang barang-barang atau tanaman-tanaman yang lagi inflasi atau deflasi. Jadi setiap hari Senin kita rapat, Selasanya kita evaluasi dan itu kita laporkan kepada pimpinan. Jadi memang pekerjaan di provinsi itu tidak putus. Kita masuk 7:30, keluarnya jam 4. Saya bilang budaya-budaya disiplin kerja itu paling bagus. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa saya melihat buah-buah yang ada ini menggelitik hati saya. Saya bertanya sama Pak Kadis Pertanian, buah ini buah dari Banggai Laut, mohon maaf, atau buah dari kabupaten lain? Itu menjadi pertanyaan kita. Tadi sepintas disampaikan ada buah-buah lokal yang produk kita itu harus kita kembangkan, yang memang tumbuh subur di daerah ini. Jadi kita mulai koreksi diri kita masing-masing. Kalau di sini ada buah memang yang ada di Banggai Laut, itu yang kita kembangkan. Terus kita periksa di laboratorium buah ini untuk menyehatkan atau sayur-sayuran gitu. Kemarin upaya inflasi oleh beberapa dinas pertanian, dinas pangan itu diskusi di ruangan asisten 2. Kebetulan kalau kegiatan-kegiatan rapat-rapat itu anggarannya Biro Perekonomian. Kalau berbau ekonomi, kita diskusi bahwa setiap kabupaten kota itu punya trademark, punya ciri khas buah. Karena tadi kalau disebutkan sebuah buah ini pasti punya nilai gizi, pasti bermanfaat untuk tubuh. Saya sampaikan begitu. Tapi tidak ada masalah. Saya lihat ibu-ibu PKK pasti rajin-rajin menanam. Karena memang banyak stimulan yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu banyak menyentuh ibu-ibu PKK atau ibu-ibu rumah tangga. Kemarin kita bicara tentang mahalnya cabai yang ada di Sulawesi Tengah. Karena kalau kita rapat, harga yang paling naik itu cabai, harga cabai. Makanya ada upaya-upaya pemerintah provinsi pada saat itu menggalakkan penanaman cabai lewat rumah-rumah tangga. Jadi diberikan bibit. Saya tahu sekali di pertanian itu ada bibit. Karena memang Pak Nelson sering melaporkan bahwa bibit kita itu siap. Setiap tahun anggaran ada bibit. Pasti. Saya saja ditawarkan. Rumah-rumah pejabat sekarang di provinsi hampir semua menanam sayur. Mereka menanam sayur, menanam cabai, menanam tomat.
Memang sebenarnya pekerjaan ini kalau zaman-zaman dulu saya masih anak-anak, kebetulan bapak saya di kecamatan, ibu saya juga ibu ketua PKK pada saat itu gemar menanam di rumah. Jadi mereka menanam tanaman-tanaman yang setiap saat bisa digunakan. Ada cabai, kalau kita bilang rica, ada tomat, ada tanaman-tanaman pewangi pengawet, pewangi masakan, ya, kemangi namanya. Jadi tidak perlu beli di pasar. Tapi sekarang ini kan lebih gampang beli di pasar, apalagi kalau di provinsi, di kota yang punya Alpamidi, semua kan ada cabai yang sudah yang sudah di kotak-kotak, semua sudah. Tomat juga sudah di blender, dibuat dalam produk. Memang kalau koperasi UMKM menggalakkan begitu, tapi pertanian menggalakkan tanaman-tanaman yang ada, yang segar. Saya kira poinnya, saya berterima kasih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah membuat kegiatan seperti ini. Memang sangat susah memberikan buah dan sayur kepada anak-anak. Saya punya anak dua, satu tidak suka makan buah dan sayur, satu suka makan buah dan sayur. Memang beda-beda. Tapi yang jadi pertanyaan juga ini Pak Kadis, buah yang di Banggai Laut ini mahal-mahal. Saya pemakan buah. Semua kayak buah naga ini, kalau delaynya kan banyak ini di Luwuk. Saya punya teman itu petani buah naga. Delaynya dekat Saludik itu naik pindah sebelah. Saya ke kebunnya. Saya paling suka buah naga itu. Karena buah naga ini kalau saya utuh, saya belah saja, terus pakai sendok. Belah dua saja. Tidak diiris-iris dibuat kemasan, karena lebih original, lebih enak itu kita makan dengan cangkangnya sama dengan kelapa muda. Kalau kita makan lebih bagus di batoknya, originalnya itu lebih sehat daripada dipindah lagi. Kalau dipindahkan ada lalat, ada apalah. Dan saya terbiasa begitu. Pepaya juga itu paling bagus makan dengan kulitnya, tinggal dibelah di sendok, pakai sendok. Sebenarnya pola-pola makan ini orang-orang tua kita dulu sudah mempraktekkan, mengajarkan kepada kita. Hanya memang zaman sekarang ini susah sekali mengajarkan anak-anak makan sayur dan buah. Sangat susah. Susah juga karena kita tidak memulai. Kita tidak memberikan contoh di rumah. Saya juga susah juga memberikan contoh. Saya pemakan buah. Saya pemakan buah pepaya. Dari kecil, saya pagi itu makan bubur. Pasti makan bubur. Kalaupun di sini atau di Palu, saya punya warung-warung bubur ayam yang setiap saat sebelum ke kantor saya singgah dulu. Ada yang di pom bensin Kartini, di sebelahnya ada yang agak enak itu di Yolf, di Hotel Rama. Itu langganan saya makan bubur ayam, karena mereka juga menyiapkan buah. Jadi enak sekali kalau kita pagi-pagi makan bubur, telur atau ikan pindang, terus kita makan buah. Enak, kita jadi sehat. Kita on time juga. Kalau 7:30 masuk kantor, 7:15 kita sudah di kantor. Saya sampaikan sumpah sekta, Bu, kita mulai belajar untuk disiplin. Tapi disiplin juga butuh kesehatan. Kita tidur, saya tidur tadi malam jam 12 malam, sudah jam 1. Tapi saya bangun itu 4:30. Pas subuh saya 4:30. Sapu-sapu sedikit di kamar, kasih bangun anak-anak. Itu sudah terbiasa. Jadi memang kita butuh juga asupan vitamin. Ternyata sayur dan buah itu membuat kita sehat. Saya yakin itu karena dari kecil memang saya pemakan buah. Saya terima kasih sekali lagi kepada yang sudah melakukan kegiatan ini. Yang kedua, saya mohon izin, saya menyampaikan di luar konteks ini, saya mohon maaf. Saya tadi kemarin sudah dari Bokan Kepulauan, berikutnya saya sudah dari Bangkurung, saya sudah dari Labobo.
saya sudah jalan dengan Pak Sekda, dengan beberapa kepala dinas yang berkaitan dengan tugas saya selama 2 bulan. Ini perlu saya sampaikan karena saya tahu banyak wartawan, banyak teman-teman LSM atau rekan-rekan sesama kita ASN. Saya menyampaikan bahwa di tanggal 27 November kita akan pesta demokrasi, kita akan pemilu kada. Saya berharap dari sekarang, kemarin, sekarang, dan besok kita jadi pemilih yang cerdas. Kita jadi pemilih yang cerdas. Silakan kita tentukan pimpinan kita. 4 orang itu adalah pimpinan terbaik. Siapapun jadi, mereka adalah pemimpin kita. Siapapun. Karena yang sudah 4 ini itu keluar menjadi calon itu dengan susah payah. Saya cerita-cerita dengan teman, saya juga tahun lalu punya keinginan, walaupun masih pensiun 9 tahun, tapi untuk menuju ke sana, susah sekali. Susah sekali. Banyak korban perasaan, banyak korban juga sumber daya, dana. Susah sekali. Saya sudah lalui. Saya harus terus terang, karena saya berteman dengan salah satu calon gubernur yang bakal calon yang tidak jadi. Saya ketemu di Jakarta. Saya bilang, Kanda, kalau Kanda mau ke Balut, silakan, saya support juga Kanda. Dia bilang, Pak, ombak di Palut itu kencang Tanjung Pamaling. Maksudnya, kau saja yang uji lah. Kencang bagaimana? Kencang. Biarlah mereka itu calon-calon yang 4. Mereka adalah putra-putra terbaik. Kita berikan kesempatan kepada mereka. Saya biarlah kalau tidak jadi tapi masih di provinsi. Jadi saya diskusi makan mie sama-sama kita cerita. Dia juga titip pesan, walaupun dia sudah di luar pemerintahan, dia sampaikan, Dek, saya dengar-dengar, ini masih jauh hari, walaupun kisru sekali ini, saya dengar-dengar pasti ada yang jadi pejabat sementara di Banggai Laut. Insya Allah. Sedangkan dah tahu dari mana. Ini cerita 3 bulan sebelum surat keluar SK Mendagri. Dia sampaikan seperti itu, 3 bulan saya ingat. Saya bilang, insya Allah kan saya cium tangan. Cerita biasa gitu. Insya Allah. Jadi berjalan waktu, Alhamdulillah tanggal 24 September saya mendapatkan SK, tapi belum dikukuhkan. Nanti tanggal 27 September dengan berbagai macam polemik, tapi semua adalah bagian dari takdir. Saya percaya dengan itu. Makanya saya sampaikan sama saudara-saudara saya, tama-tama tina-tina utus-utus, bahwa kita menjaga. Nggak usahlah, ini saya dari berapa bulan lalu ini medsos ini luar biasa. Bersaudara kita saling menghina, memfitnah, melakukan perbuatan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Saya sampaikan tidak perlu begitu. Saya ada teman coba-coba komentari, menyampaikan lewat WA atau menyampaikan lewat messenger pribadi. Saya mau sampaikan, Dek, kerja saya tidak usah campur-campur urusan politik. Ente itu ASN, pegawai negeri, harus bersikap netral. Tidak usah campur-campur. Kalau ada yang mau campur, silakan keluar. Atau izin cuti di luar tanggungan negara selama berapa bulan. Cuti, lepaskan jabatan. Dapat diatur oleh aturan, silakan. Cuti mendukung pasangan calon. Tapi memang nanti akibatnya ada, pasti ada lah. Atau keluar dari pegawai negeri. Apalagi mau dekat-dekat pensiun keluar saja. Kan kita punya prinsip. Selama masih digaji oleh negara, ya kita melaksanakan. Karena yang memberikan gaji itu negara. Uang-uang rakyat yang dikumpul lewat pajak dan berbagai sumber pendapatan itu diberikan kepada rakyat. Dan fungsi ASN itu adalah pelayan, melayani. Saya kebetulan dikasihkan di Rujak Sekda itu, memang ada bahasa-bahasa kan,
Ini kok yang datang cuma itu. Saya bilang, saya tidak pernah membatasi orang datang. Siapapun yang datang silakan datang. Tidak ada masalah. Saya tidak takut dengan siapa yang datang. Yang saya bicarakan juga kan bukan yang aneh-aneh. Saya tetap kekeh dengan netral saya. Memang jiwa saya dari dulu netral. Ada orang WA, barusan WA. Saya cuma balas, makasih Kanda, izin sehat-sehat kita bersama, gitu. Jadi itu titipan saya kepada semua kita, bahwa kita jaga kedamaian yang ada. Tidak perlulah, silakan Anda dengar visi misi, silakan Anda dengar apa yang disampaikan. Itu menjadi catatan pribadi kita, menjadi catatan hati. Di tanggal 27 November kita coblos pimpinan atau orang yang kita merasa bahwa itulah yang terbaik, kita coblos. Kan sifatnya rahasia. Yang tahu itu cuma kita dan Tuhan dan Allah. Saya juga sampaikan hati-hati. Saya sekali lagi sampaikan kepada hati-hati kepada seluruh teman-teman yang ASN, sekali lagi yang punya WA grup, hati-hati. Kita berteman, kita punya grup paslon, ada pegawai negeri di situ, kemudian di screenshot, disebarkan. Ini biar berteman karib, karena dia punya niat, dia sebarkan, dia screenshot, dia kirim. Ini berteman karena pernah ada kejadian seperti itu. Di 5 tahun lalu pernah ada kejadian. Saya punya teman, begitu kejadiannya, dia di PAW karena perbuatan yang dia tidak sangka. Teman yang satu kamar, yang hari bersama, ambil HP-nya, entah ada yang cloning atau yang apa, tapi kemudian jabatannya hilang. Jadi saya sekali lagi menyampaikan bahwa marilah kita menentukan pemimpin kita dengan hati nurani. Silakan kita laksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, pemilu kada ini harus dengan gembira. Saya tantang teman-teman, buatlah kegiatan-kegiatan supaya fokus kita tidak bicara politik terus. Capek bicara politik. Nanti juga kalau sudah selesai ditinggalkan juga kita, tidak ada cerita, selesai. Dan saya tantang teman-teman, alhamdulillah tadi malam sudah ada yang mau buat kegiatan. Kebetulan kita 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda. Saya tantang buat kegiatan yang agak heboh di tanggal 27 Oktober menjelang 1 hari sebagai Sumpah Pemuda. Lakukan kegiatan, buat kegiatan, saya support, saya dukung. Saya kemarin sudah ketemu dengan Ketua DPR sebentar akan ketemu beliau di ruang pimpinan dalam rangka persiapan pelantikan pimpinan DPR besok. Saya diskusi, kalau memang ini untuk kebutuhan kita bersama, sama-sama kita support tentang anggaran yang ada sekarang, supaya pemilu kada ini aman, damai, dan lancar. Untuk itu saya sampaikan, saya terima kasih sekali lagi bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian dan menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten Banggai Laut, khususnya dengan Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan makan sayur dan buah di Kabupaten Banggai Laut tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai segala niat dan cita-cita kita semua demi mewujudkan Banggai Laut yang lebih maju, berbasis kearifan lokal dan berbudaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.